juga bermazhab Syafi'i adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seorang muslim dengan menggunakan air pada seluruh anggota badan tertentu sehingga ia dalam keadaan suci yang membolehkannya dia melaksanakan ibadah termasuk sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Jadi 3 hal tidak boleh dilakukan tanpa wudu. Yang pertama sholat, yang kedua adalah tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Kalau kan penghafal Al-Quran misalnya biar tidak ada wudunya, tapi disunnahkan berwudu misalnya, lebih sempurna kalau ada wudunya. Dia mau daras hafalannya, duduk-duduk, dia mau daras hafalannya, mengaji, biar tidak ada wudunya. Tapi menyentuh, sebagaimana yang dikatakan Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh Al-Quran kalau tidak bersih. Jangan pegang Al-Quran kalau tidak dalam keadaan memiliki wudu itu di dalam Al-Quran. Apa tujuannya sebenarnya wudu? Mengangkat hadas kecil. Kalau mandi, mengangkat hadas besar. Jadi wudu itu mengangkat hadas kecil. Ulama berpendapat bahwa orang yang tidak memiliki wudu berarti dia kotor. Ya, kalau mungkin bahasanya saya lebih halus, bukan kotor tetapi tidak suci. Karena ada juga kotor Pak, bukan najis. Contoh tanah yang tidak ada kotorannya itu dipakai untuk bertayamum. Itu kotor, tapi belum tentu najis. Jadi tidak selamanya kotoran najis. Contoh misalnya tanah, itu kalau disentuh baju, kan kotor baju tak. Tapi bukan najis, tidak selamanya bernajis. Hadas ya. Rasul bersabda, la tasihus salata illa biudu'in. Tidak sah salat tanpa wudu. Ya. La salata liman la wudu'a. Tidak sah salat tanpa wudu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat utama untuk melaksanakan wudu dua Pak. Yang pertama adalah memastikan seluruh anggota wudu itu, muka, kepala, tangan, kedua kaki itu adalah meratanya air ke seluruh anggota wudu kita. Pastikan. Yang kedua adalah memastikan air yang kita gunakan ini adalah air mutlak, air suci mensucikan. Kemarin kita sudah bahas air laut, air sumur, danau, air hujan, air sungai, mata air, dan lain-lain sebagainya. Selama tidak berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, maka suci air itu untuk digunakan untuk berwudu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bapak sekalian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga wudunya. Ada ulama mengatakan Nabi tidak pernah batal wudunya. Kalau batal berwudu lagi, batal berwudu lagi. Sehingga ada istilah ulama-ulama Bugis, jenne tepetu jenne teluka sempaja tepetu. Itu sangat tasawuf betul, hakiki betul ya. Karena berdasar dari tukang azannya Nabi Bilal bin Rabah yang dimimpikan oleh Rasulullah, yang sandalnya bunyi-bunyi di dalam surga. Ketika ditanya, wahai Bilal, apa amalanmu sehingga sandalmu bunyi-bunyi? Aku tengok kok Bilal bin Rabah, tukang azan saya, lebih dulu masuk ke dalam surga. Bilal mengatakan, saya setiap sudah wudu saya sholat, namanya sholat sunnah wudu. Nabi mengatakan,
Oh, ini cocok ini. Jadi ada perbuatan sahabat dibenarkan oleh Nabi, namanya takrir. Jadi tidak usah kita berdebat. Contoh azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Mana Nabi pernah contohkan begitu? Ada sahabat Bilal, kenapa kamu tambahkan as-salatu khairum minan naum? Kenapa kau tambahkan? Nabi tidak pernah. Dipanggil oleh Nabi, panggil Bilal, dipanggil Bilal. Bilal, kenapa kau tambahkan lafaz azan subuh, as-salatu khairum minan naum? Alasannya Bilal, banyak orang-orang yang tidak pergi sholat subuh, mereka memilih tidur daripada sholat, maka saya tambahkan ya Rasul. Nabi mengatakan cocok itu, namanya takrir. Seperti itu Pak ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bahkan satu kali berwudu 2 sholat yang dipakai, sholat maghrib, sholat isya. Oh, inilah dasarnya Pak, bahwa bolehnya kita menggunakan satu wudu 2 sholat, bahkan bisa 3 sholat, maghrib, isya, subuh, dengan catatan menjaga hal-hal yang membatalkan wudunya kita. Kalau Bapak mau gunakan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya syaratnya jangan keluar 2 lubang, kencing, beol, kentut, menyentuh perempuan istri kita, kemudian buang air, tidur. Itu syaratnya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah murran muhajjalina min atharil udu." Wah, ini luar biasa Pak, janji Rasulullah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil oleh Allah di hari kemudian. Aina ummati Muhammad? Mana umatnya Muhammad? Itu berdasarkan dalil dengan wajah mereka yang bercahaya. Itu karena wudunya mereka jaga. Jadi ulama-ulama hadis memahami kita ini muslim bercahaya mukanya gara-gara air wudunya Bapak sekalian kita jaga, akan dipanggil di hari kemudian oleh Allah disebabkan karena wudunya yang sempurna. Saya bahas sedikit. Ada juga istilah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, ini juga pertanyaan di masyarakat Pak. Saya kadangkala kalau bawa pengajian di Sulawesi Selatan, dia mengatakan, Pak Ustaz, saya kan sudah sholat maghrib, mengaji menunggu isya, saya kan yakin wudu saya tidak batal, bolehkah saya wudu kembali? Apa niatnya Ustaz? Kalau niatnya nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari, kayaknya keliru. Wah, ini pertanyaan tingkat tinggi Pak. Saya berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil, padahal saya kan tidak batal wudunya. Kalau niatnya nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari, terus apa niatnya Ustaz? Nah, dua pertanyaannya, bolehkah kita memperbaharui wudu? Jawabannya boleh. Terus niatnya bagaimana? Ulama memahami bahwa cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ada juga mengatakan, wah tidak apa-apa kalau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, karena namanya tajdidul wudu'a, memperbaharui wudu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya mau ke niat dulu, niat. Jadi wajibnya wudu itu yang pertama niat. Saya kadangkala diskusi dengan teman-teman yang kuliah bahwa kenapa niat yang pertama rukunnya wudu, padahal di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 tidak ada dikatakan niat.
itu langsung muka. Sehingga ada ulama mengatakan bahwa niat bukan rukunnya wudu. Tapi kita kan mayoritas bermazhab Syafi'i, maka niat adalah rukunnya wudu. Di mana dasarnya? Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ada pada diri Rasulullah ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, tinggalkan. Nabi caranya berwudu, berniat Nabi. Wah, ini kan berbeda-beda caranya ulama. Ada yang melihat Nabi tidak niat, Nabi tidak ucapkan nawaitul wudu'a. Ada yang mengatakan Nabi mengucapkan nawaitul wudu'a. Wah, ini sama dengan sholat. Nah, nanti pembahasan sholat itu lain lagi. Nah, terus kemudian Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat. Sehingga ada ulama-ulama yang menerjemahkan kata innamal a'malu adalah setiap ibadah itu diawali dengan niat. Beda kalau bukan ibadah. Bayar utang itu Pak bukan ibadah, bukan ibadah yang disyariatkan. Saya berniat bayar utang, itu kewajiban Bapak bayar utangnya. Saya berniat cebok karena sudah buang air besar, tidak boleh berniat. Bukan tidak boleh, tidak diwajibkan niat karena itu sudah kewajiban untuk membersihkan. Tapi ibadah, puasa wajib niat, sholat wajib niat, zakat wajib niat. Zakat Pak, berniat zakat fitrah, zakat mal. Haji wajib berniat. Maka tadi katakan setiap ibadah, sahnya ibadah tergantung dari niatnya seseorang. Nah, kita kadangkala tidak bisa membedakan mana rencana, mana niat. Kan saya kadang tanya mahasiswaku di pasca sarjana. Pasca sarjana itu kan kadang orang-orang besar semua, dewasa yang sudah senior. Apa perbedaan antara rencana dengan niat? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian merencanakan sholat tapi belum berniat sholat, merencanakan berwudu tapi belum berniat berwudu. Wah, ini hati-hati Pak. Niat mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu di hati, ya. Ternyata kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, niat itu adalah merencanakan, menyengaja. Tapi tinjauan agama tidak seperti itu. Kalau tinjauan agama mengerjakan sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya. Jadi niat itu bersamaan dengan pekerjaannya. Contoh, sholat. Apakah usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, itu niat, itu lafaz. Tapi niat di hati. Ulama-ulama Syafi'i, pengikut-pengikut Syafi'i mengatakan bahwa ternyata niat itu bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Sehingga ada ulama-ulama tasawuf, kenapa panjang alifnya Allahu Akbar, antara alif dan ra-nya di situ ada niat. Nah, kalau mazhab-mazhab yang lain kan simple Allahu Akbar. Itu kalau di Mangkoso itu sering-sering guru-guru kita panjang Allahu Akbar. Nah, itu karena niat bersamaan takbir, sama dengan wudu. Niat kita ketika di muka nawaitul ghusla, nawaitul wudu'ah, itu kan lafaz. Tapi ketika menyentuh muka itu sudah dalam hati, saya berniat berwudu karena Allah. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ya.
Sedikit lagi. Niat. Yang kedua adalah ghaslul wajhi, mencuci wajah. Ya, itu rukunnya, tidak boleh ditinggalkan. Ghaslul yadaini, mencuci kedua tangan ilal marafiqaini, ya, sampai kedua siku. Yang kemudian selanjutnya massahur ra'si, membasuh kepala. Kemudian ghaslul rijlaini, mencuci kedua kaki sampai siku. Yang terakhir at-tartibu, tertib, ya, tersusun, ya. Jangan tangan dulu, kemudian kaki, kemudian di wajah. Itu yang dimaksud tertib. Ya. Maka rukun wudu itu ada 6. Ini ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sedikit ingin memperdebatkan masalah kepala, ya. Ini kan banyak berwudu, caranya kita berwudu, Pak. Kalau kita nonton di YouTube apa dan sebagainya kan sekarang sudah canggih, Pak. Ada kan 3 caranya. Dari kata wamsahu biruusikum, basuhlah kepala kalian. 1. Kalau yang berpendapat kepala yang mau diusap air, kepalanya, maka biar sedikit airnya, itulah Syafi'i. Kalau yang berpendapat air yang harus basah di kepala, makanya pendapat itu 2. Yang ketiga, kalau telapak tangan yang mau menyentuh kepala, ya cukup. Tidak perlu basah semua. Jadi 3 pilihannya muslim. Mau memilih Syafi'i sedikit, mau memilih Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, jadi Abu Hanifah sama Hambali, ya, semua rambut basah. Kalau Maliki, ya cukup tangannya, ya, yang. Nah, itu yang harus kita pahami, Bapak sekalian. Tidak perlu kita perdebatkan bahwa kamu salah, saya benar. Nah, kemudian selanjutnya sedikit lagi, ya, yang membatalkan wudhu. Ini beberapa hal. Terkadang kita berdebat, Pak. Tidur sudah pasti batal wudhunya, Pak. Tapi bagaimana mereka yang tidur kalau khutbah Jumat dibacakan? Apakah batal wudhunya orang yang tertidur sementara duduk, ataukah tidak batal? Itu pertanyaannya. Ternyata ulama-ulama menjawab, selama tidak berubah gerakan tidurnya melentang, maka tidak batal wudhunya. Jadi tertidur di khutbah Jumat orang itu tidak batal wudhunya. Ada ulama begitu, Pak. Ada yang wara, hati-hati. Oh, dia keluar berwudhu, tidak apa-apa. Tapi tidak usah dipersoalkan. Yang salah ini, kalau dia menunggu sholat isya, maghrib isya, dia tidur terlentang, sudah keluar BB-nya, air liurnya, tiba-tiba qamat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya karim, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sudah qamat, langsung dia kaget, langsung dia masuk di barisan saf, sudah keluar air liurnya, sudah tidur tadi, tiba-tiba langsung bergabung dengan di safnya perempuan atau laki-laki. Tapi biasanya perempuan, Pak, kalau di Sulawesi kampungku itu di Baru, perempuan, ibu-ibu yang kadang-kadang yang menunggu sholat isya sambil baring-baring tidur nih juga. Ini yang banyak keliru, Bapak sekalian. Nah, yang kedua, kata aula mastumun nisa, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, artinya boleh dinikahi, ya. Muhrim itu tidak boleh dinikahi. Kalau bukan muhrim boleh dinikahi. Anak sama ibu bolehkah bersentuhan kulitnya? Kalau ada wudunya boleh, tidak batal karena haram dinikahi ibu. Nah, di sini perdebatannya Bapak sekalian. Kalau Imam Malik
Kata aula mastumun nisa itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalau ada syahwat, ada keinginan biologis, ya, langsung naik birahinya, batal wudunya. Kalau tidak ada birahi, tidak ada keinginan, tidak batal menurut Maliki. Kalau Syafi'i itu secara hakikat betul-betul bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, batal wudunya. Suami istri kalau bersentuhan kulitnya dengan kulitnya pergi berwudu, batal menurut Imam Syafi'i. Nah ini, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira nanti ada lanjutannya lagi karena waktu. Ini yang saya juga mau perjelas sunnah-sunnah, adapun hal-hal yang disunnahkan sebelum mengerjakan wudu, ya. Yang pertama adalah ketika kita mau tidur, itu kan Rasul mengatakan siapa yang berwudu lalu pergi tidur, maka malaikat mendoakannya, malaikat menjaganya sampai dia bangun subuh. Subhanallah. Yang kedua, berwudu itu kalau kita mau mengajar, mau belajar. Guru-guru kita di pesantren dulu, kenapa ditonrongi di Mangkoso? Itu kayaknya wajib itu sholat duha, bukan wajib dalam artian kedudukannya, seolah-olah santri. Karena kita menjaga wudunya, setelah sholat duha jam 7 masuk di ruangan kelas belajar, guru ada wudunya, santri ada wudunya, insya Allah berkah proses ilmunya. Jadi ini disarankan Bapak sekalian, kita mau mengajar, kita mau belajar seperti ini kan, Bapak Ibu semua ada wudunya, saya juga ada wudu saya jaga tidak batal. Itu sebelum mandi junub sunnah. Berarti kalau mau mandi tidak wudu, apakah tidak sah? Tidak sah karena wudunya mandi junub adalah sunnah. Dan terakhir, usahakan kalau pergi secara kubur Pak, itu pakai berwudu lebih dahulu. Ya, itu disunnahkan, sunnah Pak, ada dasarnya. Ya, saya kira itulah yang sempat saya sampaikan Bapak sekalian kepada seluruh jamaah. Nanti ada pembahasan selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan dan memakruhkan wudu. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kalau tidak ada lagi yang bertanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan thayyiban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.